Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kitab Mazmur. Pelajaran pertama, cara membaca Mazmur. Kamis 4 Januari, Dunia Kitab Mazmur. Bacalah Mazmur 16 ayat 8, Mazmur 44 ayat 9, Mazmur 46 ayat 2, Mazmur 47 ayat 2, 8, Mazmur 57 ayat 3, Mazmur 62 ayat 9, Mazmur 82 ayat 8, dan Mazmur 121 ayat 7. Tempat apakah yang Tuhan tempati dalam kehidupan pemazmur? Dunia kitab Mazmur sepenuhnya berpusat pada Tuhan, berusaha untuk menyerahkan dalam doa dan pujian semua pengalaman hidup kepada Tuhan. Tuhan adalah pencipta yang berdaulat, raja dan hakim seluruh bumi. Dia menyediakan segala sesuatu untuk anak-anaknya. Karena itu, dia harus dipercaya setiap saat. Bahkan musuh umat Allah bertanya, "Di mana Allahmu?" ketika umat Allah tampaknya gagal. Mazmur 40 ayat 11. Sama seperti Tuhan adalah Tuhan umatnya yang selalu hadir dan tidak pernah gagal, demikian pula umat Tuhan selalu memiliki Tuhan di hadapan mereka. Pada akhirnya, kitab Mazmur membayangkan saat ketika semua bangsa dan seluruh ciptaan akan menyembah Allah. Sentralitas Tuhan dalam hidup menghasilkan sentralitas ibadah. Ibadah di mana pemazmur hidup pada dasarnya berbeda dari ibadah seperti yang dipahami banyak orang saat ini. Karena ibadah dalam budaya Alkitabiah adalah pusat alami dan tak terbantahkan dari seluruh kehidupan komunitas. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terjadi, baik maupun buruk, dalam kehidupan umat Tuhan maupun tidak mau diungkapkan dalam ibadah. Allah mendengar pemazmur, dimanapun dia berada, dan menanggapinya pada waktunya yang sempurna. Pemazmur menyadari bahwa tempat kediaman Allah adalah di sorga, tetapi pada saat yang sama, Allah tinggal di Sion, di tempat kudus di antara umatnya. Tuhan ada pada saat yang sama jauh dan dekat, di mana-mana dan di baitnya, tersembunyi dan yang diungkapkan. Dalam Mazmur, sifat-sifat Allah yang tampaknya sangat eksklusif ini disatukan. Para pemazmur memahami bahwa kedekatan dan keterpencilan tidak dapat dipisahkan dalam keberadaan Allah yang sejati. Para pemazmur memahami dinamika ketegangan rohani ini. Kesadaran mereka akan kebaikan dan kehadiran Tuhan di tengah apapun yang mereka alami, itulah yang memperkuat pengharapan mereka sementara mereka menunggu campur tangan Tuhan, bagaimanapun dan kapanpun dia memilih untuk melakukannya. Bagaimanakah kitab Mazmur membantu kita memahami bahwa kita tidak dapat membatasi Tuhan hanya pada aspek-aspek tertentu dari keberadaan kita? Apakah yang mungkin menjadi bagian dari kehidupan Anda, di mana Anda berusaha menjauhkan Tuhan? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, saudaraku, kitab Mazmur adalah sebuah koleksi sastra yang penuh dengan kekaguman, pengabdian, dan hubungan yang erat antara manusia dengan Sang Pencipta, yakni Tuhan. Dalam keberagaman ungkapan-ungkapan dalam kitab ini, tema sentralitas beribadah yang berpusat pada Tuhan senantiasa hadir dalam setiap baitnya. Mazmur mengajarkan kita tentang pentingnya beribadah dengan tulus dan menghormati Tuhan. Dalam beribadah kepadanya, manusia menemukan kedekatan yang luar biasa dengan Sang Pencipta, sekaligus mengakui kedaulatan Tuhan sebagai Raja alam semesta. Di tengah pujian, doa, dan ungkapan syukur, kita menemukan kenyataan bahwa Allah tidak hanya tinggal di surga yang mulia, tetapi Dia juga dekat dengan hati setiap manusia. Tempat tinggal Tuhan yang disebutkan dalam Mazmur menyoroti kebesarannya yang tidak terbatas. Dia tinggal di surga sebagai Raja yang memerintah atas segalanya. Namun, sejauh apapun dia dari dimensi kita, dia juga dekat dengan manusia di dalam hati dan dalam setiap momen kehidupan. Mazmur-mazmur mengajarkan bahwa meskipun Tuhan berada di surga, kehadirannya juga terasa di bumi. Dia mendengar setiap doa kita. Dia menghibur kita di dalam kesulitan dan menuntun langkah kehidupan kita di dalam terangnya yang ajaib. Kedekatan ini bukan hanya tentang kekuatannya yang tak terbatas, tetapi juga tentang kasihnya yang tanpa batas. Kitab Mazmur mengajarkan tentang kerendahan hati dan ketulusan di hadapan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan memungkinkan kita untuk merasakan kehadirannya yang dekat dan nyata, memberikan kekuatan, penghiburan, dan arahan dalam setiap tahap kehidupan kita. Dalam sentralitas beribadah yang berpusat pada Tuhan, kita menemukan bahwa setiap doa, puji-pujian, dan penghormatan kita kepadanya membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Ketika kita beribadah dengan penuh pengabdian, kita menemukan bahwa meskipun Dia adalah Raja yang agung, pencipta alam semesta, Dia juga adalah Bapa yang lembut, siap mendengar dan terlibat di dalam setiap kehidupan kita. Kesadaran kita akan kebaikan dan kehadiran Tuhan di tengah apapun yang kita sedang alami, itulah yang memperkuat pengharapan kita sementara kita menunggu campur tangan Tuhan.
bagaimanapun dan kapanpun dia memilih untuk melakukannya. Karena Allah adalah Allah yang memperhatikan. Allah tidak meninggalkan akan umat-umatnya. Dia akan terus memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan kitab Mazmur mengakui akan kebesaran Allah ini. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita, kita sedang mengalami pergumulan, problematika kehidupan, mari kita membuka akan kitab ini. Karena di dalam kitab Mazmur ini menyediakan solusi-solusi yang berguna bagi kita. Untuk kita terus ada di dalam Tuhan, kita terus setia kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan-tantangan kehidupan yang kita hadapi. Jadi, dunia kitab Mazmur adalah tentang keindahan dan kekuatan dalam mengalami hubungan yang erat dengan Tuhan. Beribadah yang tulus dan berpusat padanya yang memungkinkan kita untuk merasakan kehadirannya yang dekat. Serta mengakui bahwa walaupun dia tinggal di surga, dia senantiasa dekat dengan hati setiap manusia yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus ada di dalam Tuhan. Kami dapat mengerti melalui kitab Mazmur bahwa Allah adalah pusat dari segala sesuatu. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.